Kerajaan Galuh adalah salah satu kerajaan besar di Tatar Sunda yang memiliki sejarah panjang dan penuh dengan dinamika politik, legenda, serta heroisme. Berpusat di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Ciamis, Jawa Barat, Galuh menjadi simbol eksistensi peradaban Sunda kuno. Berikut adalah ringkasan sejarah Kerajaan Galuh dari masa berdirinya hingga masa keemasannya. Kerajaan Galuh didirikan oleh Ureti Kandayun pada tahun 612 Masehi. Awalnya, wilayah Galuh merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Namun, ketika pamor Tarumanagara mulai meredup, setelah wafatnya Raja Linggawarman, Ureti Kandayun memilih untuk memisahkan diri dan mendirikan kerajaan mandiri. Nama Galuh sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti permata, yang mencerminkan harapan akan kemakmuran dan kejayaan bagi rakyatnya. Sejarah Galuh tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Sunda. Kedua kerajaan ini memiliki hubungan benci tapi rindu. Seringkali kedua kerajaan ini berada di bawah satu kepemimpinan, personel. Namun, sering juga terjadi pembagian kekuasaan demi menjaga perdamaian keluarga kerajaan. Salah satu momen paling terkenal adalah saat pemerintahan Sanjaya, yang merupakan pewaris tahta Galuh sekaligus pendiri Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan betapa luasnya jaringan kekuasaan para penguasa Galuh di tanah Jawa. Bicara tentang Galuh tidak lengkap tanpa menyebut legenda Ciung Wanara. Cerita rakyat ini mengisahkan perebutan tahta antara Ciung Wanara dan Haryang Bana. Legenda ini sebenarnya merupakan cerminan dari konflik internal dan perebutan kekuasaan yang terjadi di Istana Galuh pada masa lalu. Hasil akhirnya adalah pembagian wilayah kekuasaan di mana batas wilayahnya ditandai oleh Sungai Cipamali, Brebes. Masa yang paling dikenang adalah ketika Galuh dan Sunda bersatu sepenuhnya di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa ini, pusat pemerintahan berada di Pakuan Pajajaran. Namun, Galuh tetap menjadi wilayah yang sangat penting sebagai pusat budaya dan pertahanan di wilayah timur. Stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi tercapai, menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan bagi masyarakat Sunda. Hingga saat ini, kita masih bisa melihat sisa-sisa kebesaran kerajaan Galuh melalui Sekarang Kamulian, situs arkeologi di Ciamis yang diyakini sebagai pusat pemerintahan awal kerajaan Galuh. Di sana terdapat batu-batu megalitik yang memiliki nama sesuai fungsinya, seperti Panyambungan Hayam. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Ciamis dan sekitarnya yang masih menjaga warisan leluhur mereka. Kerajaan Galuh bukan sekedar nama dalam buku sejarah, melainkan akar identitas bagi masyarakat di Jawa Barat bagian timur, mengajarkan tentang kemandirian, diplomasi, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam.